Elon Musk mendukung Donald Trump ya, mengeluarkan duit untuk dana kampanyenya Trump itu 120 juta US dollar. Itu 1 triliun ya. 1 triliun lebih kalau dirupiahkan. Cuma alasannya apa? Apa hanya demi mobil listriknya kah? Atau Starlink-nya kah? Atau mendapatkan kontrak dari NASA? Ya, semua orang pasti akan berpikiran ke arah sana. Ya, tapi 120 juta US dollar itu tentu bukan hal yang diberikan begitu saja. Pasti ada cara untuk mengembalikannya. Nggak mungkin tidak. Hanya saja kalau misalnya kita beranggapan bahwa oh nanti akan diberikan kontrak NASA yang lebih besar, itu kan jatuhnya gratifikasi ya. Atau SpaceX bisa begini-begini, atau Starlink nanti akan dapat kontrak dari pemerintah Amerika, itu gratifikasi ya. Kemudian Teslanya nanti akan dapat pengurangan pajak gini-gini-gini, gratifikasi ya. Itu bisa masuk tindakan korupsi. Ingat seperti kasus di yang nebeng pesawat, itu si Garenanya sebagai apa namanya anak usaha daripada Shopee itu eh, si induknya yang listing di bursa Amerika itu diperiksa ya. Jadi kalau gratifikasi begitu walaupun dilakukan oleh anak usaha maka induknya juga akan diperiksa. Jadi 120 juta US dollar ini mengembalikannya bagaimana tanpa jalur gratifikasi? Kita bisa bertanya kepada Chat GPT ya, berdasarkan sejarah ya. Jadi saya udah siapkan pertanyaannya, kita coba ya, kita coba bertanya kepada Chat GPT. Jika Elon Musk jadi menteri di kabinet Donald Trump, itu kan rumornya ya, Elon Musk akan jadi salah satu menteri di kabinetnya Donald Trump. Apakah Elon Musk harus menjual seluruh saham yang dimilikinya? Nah, ini kalau dijadiin menteri, setahu saya dia tidak boleh memiliki saham di suatu perusahaan karena bisa saja konflik of interest. Ya, kita coba lihat apa jawaban dari ChatGPT. Ya, jadi kalau Anda punya pertanyaan khususnya generasi-generasi kita yang lahir sebelum tahun 90, ya kita jangan kalah sama yang mudah. Jadi kalau ada pertanyaan sekarang itu nanyanya bukan ke Google lagi, tapi nanyanya ke ChatGPT ya. Maka Anda akan mendapatkan jawaban yang langsung seperti ini. Ya, beberapa aturan prosedur yang harus diikuti terkait kepemilikan saham atau aset pribadi di Amerika Serikat, aturan etika konflik kepentingan pejabat pemerintah sangat ketat. Namun pejabat tidak selalu diwajibkan untuk menjual seluruh saham yang dimiliki, ya. Jadi kewajiban pengungkapan disclosure, Elon Musk harus mengungkap semua aset termasuk saham di dalam laporan publik. Jadi diungkapkan, publik harus tahu apa aja bla 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 bla. Kemudian penjualan atau blind trust. Pejabat pemerintah biasanya diminta untuk menghindari konflik kepentingan dengan cara satu menjual aset, kedua blind trust. Apa ini blind trust? Di mana aset dikelola oleh pihak ketiga independen sehingga pemiliknya tidak tahu atau tidak memiliki kontrol atas keputusan investasi. Jadi ibaratnya kayak dititipkan ke satu orang yang mana orang ini tentu suatu badan independen ya. Yang mana nanti kalau ada RUPS atau apa segala macam rapat direksi itu Elon Musk tidak ikut karena dia sudah tidak punya saham untuk sementara waktu karena sahamnya dititipkan kepada pihak ketiga. Ya. Tuh. Contoh kasus, dalam praktiknya jika Elon Musk memiliki saham besar Tesla dan SpaceX yang mungkin relevan dengan kementerian terkait teknologi, transportasi, atau infrastruktur, maka kemungkinan besar ia akan diminta untuk mengurangi atau mengalihkan kepemilikan ini. Tapi tidak berarti ia harus menjual seluruh sahamnya. Ya. Tidak harus menjual seluruh sahamnya, tapi disuruh kurangi atau dialihkan. Pengaturan khusus
divestasi sebagian mungkin cukup, tergantung konteks penilaian dari kantor etika pemerintah US. Jadi artinya nggak harus dijual semua, bisa saja dikurangi. Jadi apakah Elon Musk harus menjual seluruh saham? Tidak selalu, namun ia kemungkinan besar akan diminta untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan tidak ada konflik kepentingan antara posisi publik dan kepentingan pribadi. Nah, sekarang katakanlah dia harus menjual sebagian. Elon Musk ini kan dari dulu terkenal bahwa dia itu tidak ada gaji, ya kan? Dari awal sampai belakangan ini baru ada gaji nih. Tapi dari awal itu dia terkenal tidak ada gaji. Supaya apa? Dia tidak bisa dipajekin. Dia belanja apapun itu pakai utang. Nanti dibayar oleh saham. Ya, jadi makanya itu tidak kena pajak. Di Amerika Serikat diperbolehkan. Jadi ibaratnya seperti Anda nih dapat pemasukan dari mana? Dividen saham doang. Kalau di Indonesia kan pajaknya dulu 10%. Sekarang kan kalau dana itu diendapkan 3 tahun, diinvestasikan kemana gitu. Setelah 3 tahun Anda bisa ambil tanpa kena pajak 10%. Itu kan aturan di Indonesia sekarang. Nah, jadi supaya Anda betul-betul tidak kena pajak, setelah 3 tahun baru Anda cairkan tuh dividennya. Anda pakai untuk kebutuhan hidup. Bener-bener nggak kena pajak. Kalau di Amerika, si Elon Musk beli apapun pakai utang. Bayarnya entar. Nah, karena dia berhutang, maka dia tidak kena pajak gitu. Nah, jadi kalau seluruh sahamnya disuruh jual atau sebagian besar disuruh jual, ya gila aja. Gak mungkin lah dia mau jadi menteri. Ya kan? Tapi kok ini ditawari menteri kok dia mau? Nah, kenapa? Ya kan? Orang ini menghindari pajak. Kalau dia jadi menteri, kemungkinan besar dia akan kena pajak besar atas capital gain yang didapat dari saham-saham yang dia jual. Ingat, dia founder, berarti hampir seluruh value yang Anda tahu di pasaran saat ini, nilai kekayaannya berapa, itu bisa dibilang itulah profitnya, itulah capital gainnya, karena dia adalah founder. Jadi harga modal dia punya itu. Jadi misalnya kekayaannya 100 miliar US dollar, modalnya itu nggak sampai 1 miliar US dollar, jadi ibaratnya kita bisa bilang capital gain-nya adalah 99 miliar US dollar. Itu kalau dipajekin, nyonyor Pak. Ngapain jadi menteri? Gaji menteri nggak akan bisa nutup itu. Ya kan? Nah, terus kenapa dia mau jadi menteri? Kita ajukan pertanyaan berikutnya ke ChatGPT. Nih. Pertanyaan berikutnya. Seperti Hank Paulson dulu. Hank Paulson ini salah satu dia adalah CEO di Goldman Sachs sebelum dia ditunjuk menjadi Menteri Keuangan oleh George Bush Junior di tahun 2006. Nah, pada saat dia ditunjuk jadi Menteri Keuangan, maka si Hank Paulson itu harus menjual seluruh saham yang dimiliki di Goldman Sachs. Ya kan? Nah, ini. Jadi apakah Hank Paulson dulu juga jual seluruh saham dia? Nah, gitu kan. Dijawab nih sama ChatGPT. Ya, Hank Paulson yang diangkat menjadi Menteri Keuangan di era George Bush pada tahun 2006 menjual seluruh sahamnya di Goldman Sachs, di mana ia sebelumnya menjabat sebagai CEO. Penjualan ini dilakukan untuk mematuhi etika peraturan Amerika Serikat untuk menghindari konflik kepentingan karena posisinya di Kementerian Keuangan yang secara langsung berpotensi berinteraksi dan mempengaruhi sektor keuangan tempat Goldman Sachs beroperasi. Ya kan? Namun ada manfaat tambahan bagi Paulson dalam penjualan saham ini karena ia bergabung dengan pemerintah sebagai pejabat publik. Maka peraturan pajak federal memberinya keuntungan berupa penundaan kewajiban pajak atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham di Goldman Sachs selama ia menginvestasikan kembali hasil penjualan tersebut ke dalam aset lain yang memenuhi syarat. Nah, ini kan mirip-mirip kayak kita dapat dividen di Indo kan. Kamu mau free pajak, kamu harus investasikan. Ditahan selama 3 tahun kan gitu. Setelah 3 tahun baru kamu betul-betul bisa tidak dapat pajak, tidak dikenakan pajak. Hal ini merupakan insentif yang sering digunakan pemerintah AS untuk membantu pejabat yang harus menjual aset pribadi demi menjalankan tugas publik tanpa konflik kepentingan. Kasus Hank Paulson menjadi salah satu contoh paling terkenal tentang bagaimana pejabat tinggi pemerintah AS diwajibkan untuk menjual atau mengalihkan aset mereka guna menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan, ya kan?
Terus saya ajukan lagi pertanyaan terakhir nih ke ChatGPT. Ya kan? Ketika Hank Paulson menjual sahamnya, karena diwajibkan oleh peraturan pemerintah, jika ingin menjadi menteri, apakah Hank Paulson dikenakan pajak atas penjualan sahamnya? Saya mau memastikan lagi, apakah Hank Paulson itu kena pajak apa enggak? Kalau ini kan tadi masih sedikit, iya apa enggak kena pajak dia gitu kan? Tidak. Nah, ya kan, dijawab nih. Hank Paulson tidak dikenakan pajak capital gain. Tidak kena dia atas penjualan sahamnya di Goldman Sachs ketika ia menjual sahamnya untuk memenuhi persyaratan etika. Ini karena peraturan pajak AS menawarkan keringanan pajak bagi pejabat pemerintah yang terpaksa menjual aset untuk menghindari konflik kepentingan. Jadi Anda bisa bayangkan. Setahu saya Hank Paulson itu menjual sahamnya sekitar 400 juta US dollar lebih ya. Coba kita tanya ke ChatGPT. Berapa nilai saham yang dijual oleh Hank Paulson? Nah, ya kan? 480 juta. Nah, penjualan ini bla 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 bla. Ya kan? Jika Hank bukan akan jadi pejabat publik, maka kira-kira Hank akan dikenakan pajak sebesar berapa dolar? Nah, kita coba tanya aja. Jika Hank Paulson bukan menjadi pejabat publik dan menjual sahamnya senilai 480 juta dolar, ia akan dikenakan pajak capital gain sesuai dengan tarif pajak yang berlaku untuk keuntungan modal. Pada tahun 2016, tarif pajak capital gain jangka panjang untuk individu kaya di AS adalah 15%. Dengan demikian, perhitungan pajak kira-kira seperti ini. Pajak capital gain, kalau 480 juta ini adalah cuan semua, maka dia akan kena pajak 72 juta US dollar. Jadi dia akan kena pajak sekitar 15% atas capital gain. Bersyukurlah kita di Indonesia tidak ada yang namanya pajak capital gain. Yang dipajakin dari kita itu adalah dividen 10%, kemudian pajak atas fee penjualan ya. Jadi bukan nilai penjualan tapi fee transaksi penjualan yang dipajakin. Enak sekali kita sebenarnya, makanya di Indonesia itu kelebihannya itu ya. Nggak tahu nanti di era presiden yang baru ini kira-kira itu akan dipajakin enggak. Kalau itu akan dipajakin ya bonjrot Pak, bonjrot ya. Jadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Anda, apakah ini memang exit strategi dari Elon Musk, di mana dia jika menjadi menteri, maka dia harus menjual seluruh sahamnya dan tidak dikenai pajak sama sekali. Menurut Anda bagaimana? Apakah dia memang tulus atau memang ini exit strateginya? Sampai jumpa di video berikutnya.